legenda nasyid Indonesia ya, Kang Teddy Senada, salah satu personil Senada yang merupakan tokoh atau pendiri dari nasyid Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Teddy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Kang Teddy? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Sehat di sana? Sehat, alhamdulillah ya. Tetap semangat, semakin seger Kang Teddy ya, alhamdulillah. Kang Teddy, Alhamdulillah. alhamdulillah ya, terima kasih sudah bersedia menjadi tamu video telekonferensi dari Nasyid Ade untuk episode kali ini. Dan Kang Teddy, kita ingin ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dengan Kang Teddy. Banyak sekali yang ingin saya tanyakan ya. Tapi mungkin yang pertama saya tanyakan dulu tentang aktivitas Kang Teddy saat ini. Sedang apa Kang Teddy dalam kondisi kayak begini nih? Bikin karya tetap ya. Jadi selama pandemi ini saya sudah bikin 3 ya. 3 single tapi 2 yang baru rilis 2. Yang pertama Sudut Surga, yang kedua Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ya. Yang paling terbaru dirilis itu yang Uwais Al-Qarni itu ya, Kang Ted. Ya, betul. Terus bagaimana Ngadi dengan teman-teman Senada kabarnya? Senada alhamdulillah kemarin bareng-bareng sama kita syuting sinetron Istri Kedua SCTV. Masih tetap semangat ya semuanya ya. Tetap Masih kompak ya. Kang Ted, sebelum ke yang lain nih, pingin tanya-tanya tentang Senada sendiri, Kang Ted. Ya. Senada itu berdirinya tahun berapa ya, Kang Teddy? Tahun 91 Senada itu. 91. Iya. Ya. Jadi itu udah sangat lama ya. Kalau 91 berarti sekarang hampir 30 tahun. Hampir 30 tahun. Di bulan Alhamdulillah, masih tetap semangat, masih tetap eksis, dan sepertinya satu-satunya nasyid Indonesia yang masih tetap eksis sampai saat ini dan tetap kompak ya, Kang Teddy. Alhamdulillah masih diberi jalan oleh Allah untuk berdakwah lewat nasyid ya. Jadi masih disatukan, masih disehatkan. Alhamdulillah. Sudah berapa karya Kang Teddy kalau dengan Senada khususnya? Siapa? Gimana? Kalau dengan Senada sudah berapa banyak karya atau lagu yang dibuat dengan Senada? Saya? Iya. Aduh, berapa banyak lagu? Kalau di jumlah lagu saya tidak ingat. Banyak sekali ya. Album saya juga kurang ingat. Banyak single. Tapi yang paling ini pokoknya saya ikut album Senada itu album ke-6. Neo Sholawat sama Jagal Hati itu ke-6. Berikutnya semuanya udah 11 album sih. Udah 11 album. Alhamdulillah ya. Berikutnya single. Nah, singlenya nggak kecatat di ingatan saya. Kalau saya ingat Kang Ted ingat lagu Jagalah Hati Kang Ted. Nah, itu tahun 2000. Kang Ted, please Kang Ted, boleh dong sebait yang khusus lagu Jagalah Hati itu loh yang pakai bahasa apa ya? Bahasa Jawa atau apa? Bahasa Sunda ya. Paringono rahmat lan keselamatan. Kagem junjungan kula Muhammad. Salaminipun wonten ing keselamatan. Salaminipun diwalasi Gusti Allah. Ya Allah, Keiwo. Wah, itu ciri khas Kang Teddy banget tuh. Yang ada bahasa-bahasa Cina ya Kang Teddy. Cina ada. Tapi kalau Kang Teddy kan aslinya Bandung ya Kang Teddy. Saya aslinya Bandung. Ya, tapi lama berkiprah di Jakarta. Ya, Kang Teddy, tentang lagu baru. Nah, kenapa judulnya Uwais Al-Qarni itu? Jadi jarang ya orang-orang bikin nasyid yang mengangkat sahabat atau para tabiin. Padahal kisah-kisahnya kalau diangkat jadi lagu itu bagus sekali untuk jadi pelajaran ya. Saya pengen sekali bikin-bikin, nah itu disupport sama produser Jempolan ya.
owner Jempolannya juga ingin membuat lagu itu. Jadi setelah Uwais Al-Qarni nanti saya bikin nasihat Lukman untuk anaknya. Masya Jadi Allah. banyak tidak disentuh oleh orang-orang, baik diceritakan, dituturkan, apalagi dinasyidkan. Masya Allah. Jadi ingin sekali saya membuat lagu-lagu seperti itu karena teladannya sangat-sangat bagus. Kalau syairnya sendiri, Kang Teddy yang buat ya? Alhamdulillah syairnya saya bikin setelah baca-baca buku, browsing-browsing, tanya-tanya, terbentuklah syair-syair seperti ini. Masya Allah ya. Insyaallah. Semoga lancar ya Kang Teddy dengan lagunya ini. Dan Ya, Kang Teddy ini sepertinya tidak pernah capek ya, tidak pernah berhenti untuk berkarya, bernasyid. Tidak hanya untuk karya sendiri, tapi juga Kang Teddy juga banyak mensupport ya. Mungkin melahirkan nasyid-nasyid baru. Nah, ya. kira-kira siapa aja Kang Teddy yang selama ini lagunya dibuatkan Kang Teddy atau intinya disupport nih dari Nasyid Indonesia? Saya mensupport itu selain memproduksi, menemukan, membuatkan lagu, mempromosikan teman-teman. Di antaranya Edkustik juga. Ada 3 lagu yang saya produserin waktu itu. Edkustik. Ya, Edkustik 7 surga, Jalan Masih Panjang, itu saya yang memproduksi. Selain itu juga ada Vika Mupla, Doa Kalbu ya dari situ. Lama-lama ya kesini banyak sekali. Yang terakhir-terakhir ya Nino Mandala. Nino ya. Ya, jadi banyak ya, ada Ali Sastra, Alif juga, Alif Indonesia juga. Banyak lah adik-adik saya. Banyak Masya sekali. Allah. Kang Teddy, pingin tanya kriteria dari nasyid atau apa namanya? Maaf nih, sebaiknya nasyid itu harus seperti apa ya biar bisa eksis itu? Penasyid atau munsyid harus seperti apa biar tetap bisa Kalau eksis eksis? itu berbeda dengan terkenal ya. Eksistensi diri itu berbeda dengan beken. Kalau kita mau eksis tentunya hanya satu, yaitu berkarya dan istiqomah di jalannya. Dia bisa bernasyid terus, bikin karya terus, disebut eksis. Tetapi eksis tidak berjalan beriringan dengan terkenal. Tapi Beda ya. tidak harus jadi terkenal untuk membuat kita eksis. Jadi lebih bagus kita eksisnya dikedepankan dulu, tapi terkenal itu bukan tujuan kita. Kalau terkenal cuman ekses, bukan ekses, bukan eksis untuk mendapatkan ekses itu. Tapi itu hanya ekses kalau kita berkarya bagus dan kena di hati masyarakat, gitu aja. Masya Allah. Nah, kalau menurut Kang Teddy saat ini perkembangan nasyid di Indonesia itu sudah seperti apa nih menurut Kang Teddy? Perkembangan nasyid ya, saya melihat begini, nasyid dari tahun ke tahun, dari masa ke masa itu deliverynya lain. Kalau dahulu saya harus rekaman satu album untuk membuat sebuah karya, tapi sekarang cukup orang anak-anak bikin satu karya, dilempar ke sosial media. Zaman dulu saya tidak ada sosial media ya, semuanya medianya mainstream. Nah, sekarang berkembangnya adalah bahkan orang-orang bisa eksis ya karena cover. Itu karena cover. Dulu cover itu tidak akan menjadi sebuah yang eksis. Sekarang eksis karena cover. Tidak apa-apa, menurut saya bagus. Misalnya sholawat, semua banyak sholawat. Iya. Lagu Aisyah, semuanya lagu Aisyah, apa-apa. Yang penting kan bukan orangnya, tapi yang penting isinya. Itu aja. Jadi menurut Kang Teddy fenomena mengcover lagu, khususnya lagu nasyid itu boleh-boleh saja menurut Kang Teddy. Sepanjang aturannya diikutin, misalnya tidak menyinggung atau yang penciptanya berkenan ya silakan. Kalau misalnya dirubah-rubah liriknya dengan cara yang tidak baik itu dan penciptanya tidak suka, itu tidak baik. Oh, begitu ya. Jadi memang harus diperhatikan. Yang penting tidak merubah gitu ya Kang Teddy ya.
Yang penting pencipta lagunya berkenan, itu aja. Oh begitu. Walaupun dirubah, tapi kalau dirubahnya berkenan silahkan. Oke. Kang Teddy, kalau tadi kita ngobrolin tentang yang solo nih. Kalau yang grup, ini khusus untuk dari nasihat dari Kang Teddy buat mereka itu tipsnya tuh supaya tetap solid itu harus seperti apa, Kang Teddy? Kalau grup itu godaannya lebih besar ya. Karena harus lebih banyak mengalah kepada teman-teman yang sering tidak sejalan. Jadi kalau grup itu segala ego dan segala keinginan ambisi pribadi itu kadang-kadang harus kita kesampingkan terlebih dahulu, harus didahulukan juga kehendak mufakat dari seluruh teman-teman grup. Dan itu kadang-kadang suka tidak kuat, apalagi teman-teman grup yang masih remaja. Itu rentan perpecahan tuh karena gangguannya ego dari pribadi masing-masing. Gitu. Jadi cara supaya mengurangi egonya itu gimana, Kang Teddy? Anggap mereka itu saudara kita betul-betul, menerima kebaikannya, menerima keburukannya, dan kadang-kadang kalau misalnya kita punya pendapat yang betul menurut kita, kadang-kadang kita harus mengalah aja demi pendapat teman lain yang belum pernah didengar. Walaupun pendapatnya tidak terlalu bagus, tapi lumayanlah, sudahlah, kita mengalah saja. Mengalah. Iya, Kang Ted, banyak grup nasyid di Indonesia. Nah, yang Kang Teddy selama ini nilai ini sampai saat ini masih tetap eksis itu grup mana aja, Kang Teddy? Selain Senada. Grup nasyid banyak yang masih eksis, tapi eksisnya di mana dulu ya? Ada eksis di wedding ya, ada eksis di partai, ada eksis di mainstream gitu. Kalau misalnya eksis di wedding misalnya banyak sekali teman-teman di gradasi juga eksis. Eksis di partai ada teman-teman Ijatul Islam sampai sekarang sedang bikin proyek pakai orkestra lagu-lagunya. Mereka sebetulnya eksistensi, tapi ada pasarnya masing-masing dan ada genrenya masing-masing. Iya, Kang Teddy, kita akan lanjutkan lagi ya, tapi kita beri kesempatan dulu untuk jeda iklan berikut ini dulu. Ya. Masih di Nasyid Aden Adi TV.